Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Masyaallah ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Tolabiyah Kota Gadang Jaya, pemirsa Naja TV, pendengar setia Radio Pasaman FM dimanapun antum berada, azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua dan berjumpa di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayang dan rahmat, ketenangan, sakinah kepada hati kita semua untuk terus terhadir di majelis-majelis ilmu. Selanjutnya selawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang terus tegak menjalankan tuntunan sunnahnya sampai akhir zaman. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau inilah salah seorang syekh ulama besar kita di Saudi Arabia, yang beliau beri judul Mubtilatul A'mal fi Daw'il Quran Karim wa Sunnah Sahihah Al-Mutahharah, yaitu kalau bahasa kitanya penyebab rusaknya amal menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih. InsyaAllah ini yang akan kita kupas dan diterjemahkan oleh Ustaz kita Badrus Salam LC Hafizullah Ta'ala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita ini berlanjut nanti di kesempatan dakwah kita di Al-Basiko. Ini kita lanjutkan insyaAllah poin demi poin, berapa pembahasan yang kita akan dapat kaji pada setiap pertemuannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan kita umat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tuntutan agama yang harus kita junjung tinggi, dan tujuan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiada lain untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Bentar. Muncul ini. Jadi muncul. Ya, tinggal sebentar. Terus. Afwan Bapak Ibu ya, ikhwas sekalian. Kita akan memulai mukaddimah dari kitab beliau ini, di mana Syekh mengatakan setelah dia memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memulai mukaddimah singkatnya ini dengan perkataan beliau, sesungguhnya kebahagiaan abadi dalam surga yang luas langit dan bumi tidak akan dicapai
oleh seorang hamba kecuali dengan cara beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Jadi ikhwas sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, ini dambaan setiap kita, setiap hamba dari hamba-hamba Allah adalah bagaimana tujuan akhir kita ini adalah untuk bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan akhir kita. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa yang telah dimasukkan ke dalam surga, ya, sukses, itulah keuntungannya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Nah, untuk mendapatkan kehidupan nanti kita di surga itu, ya, tidak akan kita peroleh kecuali kita mengetahui hakikat tujuan kita diciptakan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam firman-Nya, dan ini sudah kita hafal ayatnya. Tuntunan hakikat kita diciptakan oleh Allah adalah tiada lain kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Dan kita akui kita ini adalah abdun min ibadillah, hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana penentuan amaliyah kita di dunia ini? Maka standar atau unsur supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disepakati oleh para ulama, ini sudah ketahui bahwasanya syurutu qabul amal itulah dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana ibadah yang kita lakukan itu adalah dasi dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amaliyah yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di dunia ini kecuali terpenuhinya dua syarat ini. Maka seorang muslim berada dalam perdagangan yang keuntungannya adalah Jannah Al-Firdaus, ya, yaitu surga yang paling tinggi, yang nanti memperberat hisab terhadap kita sendiri. Dalam hal ini lebih utama dari memperberat hisab dalam keuntungan dunia, ya. Jadi seseorang yang ingin berdagang pasti ingin mendapatkan keuntungan, pasti ingin mendapatkan ar-ribh. Dan keuntungan kita berdagang dengan Allah itu adalah Allah akan berikan kepada kita nikmat Jannah Al-Firdausul A'la. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita, ya, orang-orang yang beriman pasti mempunyai keinginan, ya, untuk mendapatkan keuntungan ini, ya, karena tujuan dia beribadah itu adalah tiada lain untuk dalam rangka mencari tempat yang hakiki nanti di yaumul mahsyar atau di akhirat kelak. Nah, karena jiwa kita yang condong kepada suatu yang terlihat, ya, yang suka untuk mencari yang namanya syahwat, ya, yang senantiasa merasuki jiwa kita, ini bayang-bayangan yang terus menghantui kita dan terus membisikkan kepada kita, was-was kepada kita, bagaimana amalan kita itu tidak diterima oleh Allah. Dan musuh nyata ini adalah yang tidak terlihat oleh kita, dan senantiasa dia memberikan kepada kita perlawanan, bagaimana menjerumuskan kita dari ketaatan menuju kemaksiatan, dan dia terus berupaya. Bahkan kita, ya, sudah dihalang-halangi untuk taat, ya. Setelah kita mau taat pun masih dihalangi. Ya, kita tadi Pak ikhwas kalian mau sholat, ya enggak? Mau sholat, berwuduk, ya. Setelah berwuduk kita mau sholat, was-was itu pun, ya, dia terus membisiki kepada kita supaya amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyakit-penyakit yang dihembuskan kepada kita. Nah, maka untuk itu kita mengkaji kitab ini, ya, agar ibadah yang kita kerjakan itu bisa nanti, ya, sebagai penolong kita
tidak sia-sia kita beramal, beribadah di dunia ini. Tentu kita harus mengetahui apa yang membatalkan dari amal-amal yang kita kerjakan tadi. Supaya apa? Dengan mengetahui pembatal-pembatal amal kita ini, kita berusaha untuk selamat darinya, untuk selamat dari membatalkan amal tadi. Ini yang perlu kita ketahui terus, kita ilmui jemaah yang dirahmati Allah, ya. Kita semangat dalam beribadah terus, ya, semangat, tetapi kita tanpa kita sadari, ya, tanpa kita mengetahuinya, ternyata apa yang kita lakukan itu sudah termasuk dalam hal yang membatalkan amalan yang kita kerjakan. Subhanallah, ini yang kita khawatirkan nanti menimpa diri kita, ya. Ada nanti kata Rasulullah SAW yang seseorang itu didatangkan pahalanya dengan bergunung-gunung, ya. Bergunung-gunung di hadapan pahalanya, dia merasa takjub dengan amalnya, ya. Setelah itu dihadapkan kepadanya, ya, dan dia wasyatama hadza wa akala mal hadza, ternyata dia mencaci ini, memakan harta ini, akhirnya kuranglah amalannya tadi sehingga habislah amalan-amalan yang dia dambakan itu. La haula wala quwata illa billahil azim. Tentu kita tidak ingin, ya, peristiwa itu akan terjadi menimpa kita. Kita ingin semua yang kita lakukan itu betul-betul menjadi syafi' kepada kita, penolong kepada kita dengan amalan kita itu. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan melihat poin demi poin nanti hal-hal yang akan membatalkan amaliyah ini, ya. Dan di beberapa pembahasan bab-bab yang akan kita lewati ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberi kekuatan kepada kita untuk terus mengikuti majelis ilmu yang mulia ini. Ikhwas karim Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang pertama, bab pertama, Syekh menulis di situ dengan judulnya Salafus Salih rahimallah merasa takut jika amalan-amalannya batal tanpa terasa. Ya. Ini poin yang pertama. Salafun salih, para pendahulu kita, yaitu yang pendahulu kita as-sabiqun al-awwalun, yang pertama beragama ini ada generasinya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, ya, generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dengan amalan yang mereka lakukan itu? Ya. Amalan yang mereka lakukan, mereka bagaimana perihalnya dengan diri-diri mereka, ya, dengan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lihat nanti, ya, salafun salih, para pendahulu kita itu, orang yang terdahulu dari beriman dengan kita, bagaimana dengan amalan yang mereka lakukan. Saya mengatakan, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya'lam ikhwati fillah, ketahuilah saudaraku seiman, mudah-mudahan Allah senantiasa menerangi hatimu dengan petunjuk sesungguhnya pahala yang besar dan kebaikan yang luas yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya hanya dapat dicapai oleh orang yang melakukan karena iman dan berharap pahala. Karena beriman dan berharap pahala. Jadi ini kata kunci bahwasanya yang kita lakukan di dunia ini, ya, kita meminta kepada Allah agar hati kita senantiasa terus diterangi dengan cahaya keimanan, dan kita mengharap pahala dari Allah, ya. Ada di sana seperti pernah sendiri Anda sampaikan, ada pemahaman yang mereka itu tidak butuh pahala dari Allah. Hanya mereka butuh apa? Ridho Allah. Yaitu yang puncaknya itu yang memang kita mencari ridho Allah. Tapi keridhaan Allah itu sesuai dengan, ya, yang disuruh kita oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita ingin pahala kita itu diterima oleh Allah, dan kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Maka kita termotivasi untuk beramal itu adalah ingin mendapatkan pahala. Ini penyimpangan yang dilakukan oleh sebahagian, mereka tidak mau pahala, yang penting mencari ridho Allah.
Hatta kata mereka, kalaupun Allah ridho memasukkan saya ke neraka tidak apa-apa. Pernah dengar Pak? Pernah jemaah dengar itu? Biarlah hamba masuk neraka, yang penting Allah ridho. Masya Allah, ya. Kalau api puntung rokok saja Pak, ya, diletakkan ke tangannya, kira-kira gimana rasanya? Masya Allah, nggak kuat kita, ya, tak? Apalagi api, ya. Pernah Pak pergi ke puncak Bromo di Jawa Timur, ya, tahun kemarin itu, subhanallah, naik ke atas, hanya beberapa menit, 10 menit, nggak kuat kita melihatnya, begitu dahsyatnya gemuruh kawah berapi itu, subhanallah, ya, itu baru sedikit, gemuruhnya itu menggoncang jiwa kita. Bagaimana nanti dengan azabnya api neraka? La haula wala quwata illa billah. Pernah Pak pergi melihat kawah Gunung Merapi? Sekali-sekali dah ke puncak Gunung Merapi itu, dah kek dia enak kan, bukit tinggi itu, subhanallah itu. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, setiap amalan itu pasti mempunyai permulaan dan tujuan akhir. Suatu amalan tidak menjadi ketaatan sampai asasnya berasal dari keimanan, sehingga pembangkitnya adalah keimanan murni, bukan adat, bukan hawa nafsu, bukan pula karena mencari pujian dan kedudukan. Ini perlu kita garis bawahi, kawan sekalian, ya. Bahwasanya kata Ibnu Qayyim ini, amalan yang kita lakukan ini hendaklah memiliki, ya, pasti permulaan, ada mulainya dan ada berakhir. Apa? Kalau seseorang tidak tahu apa permulaannya dan tanpa akhirnya, seperti apa dia beramal, ya? Pasti dia memiliki tujuan. Tujuan akhirnya apa? Kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ya. Jadi kata beliau ini, suatu amalan itu tidak akan menjadi ketaatan sampai pun berasal dari keimanan kita kepada Allah. Betul-betul dasar landasan kita beramal itu adalah iman kepada Allah. Kalau seseorang yang betul-betul melaksanakan ibadah itu betul-betul dilandasi keimanan yang kuat, pasti dia akan, ya, melaksanakan ibadah itu dengan sepenuh hati. Kita tanya Pak, ada enggak kira-kira orang yang beramal itu setengah-setengah? Alum panuh lah, ya, 100%, kan ada yang 80, enggak, ada yang 70%, ada yang 50, ada bahkan yang 10% orang sholat, dia sholat tapi tidak tahu apa yang dibaca, salam orang salam pula dia. Itu contohnya. Ini itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Sejauh mana derajat kita itu dalam ibadah itu tergantung keimanan kita kepada Allah. Nah, inilah bagaimana untuk meraih, ya, supaya kita beribadah itu betul-betul dilandasi keimanan kepada Allah. Maka kita melaksanakan ketaatan itu, ibadah itu akan terasa menyenangkan, ya, terasa sejuk kita beribadah. Nah, kalau sudah sampai rasa ini, rasa zuk ini dalam beribadah, kita rasakan kelezatan kita dalam beribadah kepada Allah. Bahkan sebuah kebutuhan kepada kita, ya. Itu dia dilandasi dengan keimanan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih kita, ya, iman kita itu bukan dengan adat tradisi. Ibadah itu bukan dilandasi dengan adat, ya, atau bukan hawa nafsu. Kalau ibadah itu dilandasi dengan adat istiadat, seperti itu, ya. Hanya sebatas hanya sebatas seremonial. Dalam rangka ibadah, tapi ibadahnya itu tidak murni atas ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi ibadah itu bukan adat tradisi, karena ibadah itu adalah sesuatu yang nama yang tersusun, ya, yang
dipuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini timbangannya. Nah, kalau sebatas hanya ritual saja, ya ini tidak tahu dia hakikat tujuan dia mengamalkan ibadah tersebut. Kan masih banyak Pak ya, ikhwas sekalian yang mereka Allah, semangat mereka dalam melaksanakan ibadah itu katanya. Tetapi pernah enggak ya ibadah seperti itu dikerjakan oleh salafun saleh. Jadi ini ya kaitannya nanti Syekh mengatakan, Ibnu Qayyim itu mengatakan ibadah itu bukanlah landasannya adat istiadat, tapi adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an, ada ketentuannya dalam sunnah. Diperintahkan kita dulu beramal ibadah, baru kita lakukan. Ya juga landasan bukan hawa nafsu. Banyak juga Pak kita lihat hanya hawa nafsu, semangat ya beribadah itu. Tapi ya apakah mereka itu sudah mengetahui bahwasanya itu suatu ibadah ya atau amal? Nah, ini yang menjadi kesia-siaan bagi kita nanti. Nah, bukan pula karena pujian dan kedudukan. Jadi kita beramal itu bukanlah untuk ingin mendapat pujian sanjungan dari manusia, ya, mendapatkan jah atau mendapatkan kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Kita dituduh sebagai dipuji sebagai orang yang soleh, ya. Kita disuruh dikatakan sebagai orang yang taat, ya. Tidak. Ini bukan tujuan kita dalam beribadah itu. Ya, tapi yang permulaannya harus berasal dari keimanan dan tujuan akhirnya adalah pahala di Allah, itu yang kita sampaikan tadi. Nah, ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang kita lihat ya, disandingkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtisab, perlu terus kita itu menghitung-hitung ihtisaban. Seperti kita beramal puasa Ramadan, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ihtisabnya itu kita perhitungan. Jadi ini benar enggak amalan kita ini? Ini disuruh enggak kita mengerjakannya? Ada enggak perintah dari Allah dan Rasulnya? Nah, ini kata para ulama, sebelum kita beramal itu tanya dulu mana dalilnya. Nah, ini kau sekalian yang berbuat. Nah, sebagaimana saya juga katakan bahwasanya hati kita ini adalah di antara jari jemarinya Allah. Baina asabiur rahman yuqallibu kaifa yasha. Jadi Allah Maha menghendaki ya hati kita ini berbolak-balik. Nah, terkadang kita ingin taat ya. Terkadang kita mau rajin. Nah, setelah itu kita timbul saja malas, Pak ya. Nah, kan ada itu kita rasakan. Ada keinginan kita besok saya datang majelis ilmu. Besok saya mungkin puasa sunnah, besok saya mungkin khatam Quran ini, ya enggak? Nah, besok dah berlalu seminggu enggak ke masjid, ya. Udah seminggu, udah sebulan enggak pernah puasa sunnah. Nah, gitu. Jadi itu angan-angan yang kita inginkan. Kenapa? Karena hati kita ini berbolak-balik. Maka kita minta kepada Allah agar hati kita ini senantiasa ditunjuki oleh Allah kepada ketaatan. Ini doa yang harus kita panjatkan terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wala. Ini minta terus karena hati ini berasal sumyal qalbu taqallub. Dinamakan hati itu karena sering berubah. Jadi asal katanya itu seperti Pak lihat air yang mendidih. Jadi masak dalam apa itu? Apa itu? Kuali atau periuk itu. Mangi air apa bentuknya? Kalau sudah mendidih itu, ya, jadi berputar apa? Nah, ini. Jadi di antara jari jemari Allah hati kita ini, dia bisa berkehendak membolak-balikkan. Maka kita minta agar kita senantiasa untuk bisa taat kepadanya dan dilandasi amalan kita ini dengan ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ikhwan sekalian, kalau kita lihat perjalanan sirah para salafun saleh, ya, bagaimana mereka khawatir dengan amalan mereka. Mereka dengan amalan-amalan yang utama yang mereka lakukan itu, mereka memiliki sifat rasa khauf dan roja. Apa itu khauf? Takut, ya. Takut amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membayangkan amalan mereka akan diterima, jadi takut mereka selalu kepada Allah. Dan juga mereka berharap agar amalan mereka itu diterima oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh makhluk, ya, berfirman mensifati sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, mensifati sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57-60 Allah katakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nah, ini ikhwan, Allah mensifati kita umat Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya ini, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ya, ini walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah. Ini digarisbawahi, ya, oleh para ulama, ya, bagaimana, ya, hati-hati mereka itu setelah mereka melakukan amalan ibadah, tapi mereka khawatir, ya, takut di dalam hati mereka. Bagaimana takutnya itu? Setelah mereka beramal ibadah, tapi berasa takut, khauf dalam jiwanya. Maka dalam ayat ini dikomentari oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dalam firman ini, kata Aisyah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Dan orang-orang yang berikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah, oleh istrinya itu. Ya, apa kata Aisyah? Apakah mereka orang-orang yang minum arak dan mencuri? Nah, ini yang takut tadi. Maka dijawab langsung oleh Rasulullah SAW, la ya bintah Siddiq. Tidak wahai bintah Siddiq. Itu adalah apa itu? Gelar Aisyah, karena dia itu anak dari Abu Bakar Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yutaqabbalu minhum ulaika yusari'una fil khairat. Tidak wahai, ya, anak As-Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq. Aisyah ini nama ayahnya, ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, melaksanakan sholat dan bersedekah, sedang mereka merasa takut amalan-amalan itu tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, ini. Jadi mereka itu yang mengerjakan ketaatan, sholat, bersedekah, berinfak, tapi masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka khawatir dengan amalan mereka, ya. Mereka khawatir dengan amalan mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan mengkhianati janjinya, yaitu Allah akan memberikan, ya, pahala yang besar kepada orang-orang yang taat kepadanya. Ya, Allah katakan wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat wa yuwaffihim ujurahum. Ini janji Allah. Sudah jelas janji Allah demikian, ya. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, akan kami cukupkan kepada mereka pahala, ya.
tapi hati mereka tetap khawatir, ya. Jangan-jangan amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu keadaan para sahabat Nabi, ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka khawatir amalan-amalan yang mereka lakukan itu batal tanpa disadari oleh mereka, ya. Itu kenapa? Itu adalah salah satu bentuk kesempurnaan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk ketinggian imannya. Allah kisahkan lagi dalam firman-Nya Al-A'raf ayat 99, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Ya, tidak ya yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Jadi orang-orang yang merasa aman dari azab Allah itu adalah termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, pernah dikisahkan oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah ini, ya, seorang yang sikoh lagi fakih berkata, aku mendapati 30 orang sahabat yang utama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Mulaikah ini katakan, kemudian ya, bagaimana dia mendapati semua mereka itu merasa takut, ya. Kemudian menimpa dirinya tidak akan seorang pun dari mereka berkata bahwa imannya seperti keimanan Jibril dan Mikail. Subhanallah, ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara mereka itu yang mengatakan iman kami seperti imannya Jibril dan Mikail. Ini ada pula yang sudah berdialog langsung dengan Jibril, Pak, ya. Bahkan dia pula yang memerintahkan Jibril itu, Masya Allah. Hah? Jibril takut sama dia, la haula wala quwata. Aneh, Pak. Luar biasa negara kita ini, ya. Jibril takut sama dia. Lihat suara sahabat, ya. Tidak pernah mereka menyandingkan keimanan mereka sampai, ya, seperti keimanan Jibril dan Mikail. La haula wala quwata illa billah, ya. Di dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Mulaikah ini, ya, menemukan sahabat-sahabat utama. Seperti siapa sahabat utama itu? Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bertemu dengan Aisyah, ya. Dia bertemu dengan Ummu Salamah. Dia istri Rasulullah SAW. Dia bertemu dengan Abdullah, ya, Abdullah yang empat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, ya, dan Abu Hurairah, Uqbah bin Haris dan yang lainnya yang banyak disebutkan, ya. Dan apa kata Ibnu Mulaikah ini? Tidak ada nukilan dari selain mereka yang menyalahi itu, seakan-akan tidak. Ini adalah ijma, karena seorang mukmin terkadang ditimpa rintangan yang mengotori amalnya sehingga membuatnya tidak ikhlas dan rasa takut. Mereka tidak berkonsekuensi jatuhnya mereka dalam perbuatan tersebut, ya. Tapi hanya menunjukkan kelebihan mereka dalam wara' dan ketakwaan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Hafiz, ya. Generasi Rabbani itu telah membenci dirinya karena Allah, sehingga mereka pun dekat kepada Allah berlipat-lipat kali dari amalan selain mereka. Nah, ini mereka walaupun sahabat-sahabat Nabi yang utama merasa takut dengan amalan yang mereka lakukan. Nah, untuk itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perihalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang utama yang mereka tidak sebanding, ya. Infak mereka saja, bagaimana? Infak mereka kemana? Kalau kita infakkan sebesar bukit Uhud emas, ya, itu tidak akan menyamai infak mereka walaupun hanya setengah dari tangan kita ini, ya. Insyaallah mereka berimpak setengah dari ini, kita berimpak satu bukit Uhud. Tidak akan bisa menyamai infaknya mereka, ibadah mereka. Nah, tapi hati-hati mereka itu bersih dan rasa takut terus, ya, khauf kepada Allah,
Ya, jangan-jangan amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita munculkan, Pak, ya. Harus kita munculkan di hati kita masing-masing terus, ya. Kita jangan merasa amalan-amalan yang kita kerjakan itu sudah pasti diterima oleh Allah. Ya, kalau kita sudah merasa diterima langsung, ini timbul rasa kesombongan. Nah, ini nanti macam-macam timbul, Pak. Wah, karena sayalah itu, ya. Karena ini sayalah dan sayanya. Ini timbul ananiyah, ya. Sombong di hati kita. Nah, dah. Jadi kalau sombongan ini rasa sombong ini yang kita khawatirkan. Ya. Yang tugas kita adalah beramal wa qul ya'malu fasayrallahu a'malakum. Beramallah kalian, Allah pasti melihat amalan kalian. Biar Allah sendiri yang menilai kita. Tidak perlu kita berkuar-kuar, ya. Nah, ya. Tapi kita itulah saksi-saksi Allah di muka bumi. Antum syuhada Allah fil ard. Kalian itulah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, bagaimana amaliah kita? Sudah disaksikan oleh kaum mukminin. Antum kita lihat, Pak, ya. Ada seorang saudara kita meninggal, kita saksi Allah. Nah, kalau masyarakat melihat orang si fulan orang yang baik, si fulan orang yang baik, seorang si fulan orang yang soleh setelah dia meninggal. Tapi kalau ada orang yang maksiat, orang yang berbuat, pasti kita mengatakan, ya, itu orang yang jahat. Nah, itu kita orang mukminlah saksi. Antum syuhada Allah fil ardh. Kita adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka hendaklah kita takutkan diri kita terus bagaimana kita, ya, terhindar dari penyakit ini, yaitu rasa puas dengan amalan yang kita lakukan. Tapi hendaklah kita senantiasa merasakan belum apa-apa, ya. Amalan-amalan yang kita lakukan ini belum ada seberapa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini memotivasi kita untuk terus beribadah, ya. Yang besar saja sudah banyak kita lakukan belum ditentu diterima oleh Allah, Pak. Apalagi belum beramal, ya. Bagaimana ini? Karena semua kita nanti akan dikumpulkan. Yuhsyarun nas yaumul qiyamah, dikumpulkan kita nanti pada hari kiamat itu, dimintai pertanggungjawaban akan amalan yang kita lakukan ini. Khawatir kita pada hari itu. Nah, itu dia yang poin pertama. Kemudian di poin yang kedua adalah mazhab salafus saleh tentang pembatal amal. Ini poin yang kedua, Pak, ya. Ini perlu kita ketahui, Pak ikhwas sekalian, ada dua kelompok ini, dan kita itu adalah, ya, ahlus sunnah wal jamaah pertengahan. Satu kelompok itu mereka berpaham qadariyah, ya. Bagaimana penyimpangan dari paham qadariyah ini, ya? Mereka berpendapat bahwa keburukan itu membatalkan kebaikan. Apa maksudnya itu? Jadi kalau seseorang dia melakukan maksiat, batal seluruh amalnya dan dia kekal di dalam api neraka. Ini paham qadariyah, ya. Jadi tidak ada lagi pelaku maksiat tempatnya nanti di neraka. Kalau dia berzina, tempatnya di neraka. Kalau dia minum khamar, batal imannya, ya. Dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang lainnya, dia pelaku maksiat dan kekal. Ini pandangan mereka. Berbeda pula dengan satu kelompok lagi, Murji'ah, ya. Paham Murji'ah ini mereka mengatakan, ya, berbeda dengan, berseberangan dengan yang tadi itu, Qadariyah itu. Mereka mengatakan bahwa, ya, apa katanya, kemaksiatan tidak berpengaruh dengan keimanan. Mau dia sholat, mau dia minum khamar, mau dia berzina, mau dia mencuri dan segala macam itu tidak pengaruh, nggak ngaruh dia. Nggak ngaruh katanya. Sholat juga, ya, main curang juga, itu tidak ada ngaruh. Ini paham apa? Murji'ah. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah tawassut, di tengah-tengahnya kita berada, ya. Kita meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Nah, itu yang kita kenal, Pak. Ahlu sunnah wal jamaah kita pertengahan, tidak sesat seperti mereka.
Tidak menyimpang pemahaman kita itu. Maka ahlu sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah, ya, dan bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan berkurang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Kalau kita melaksanakan terus ketaatan kepada Allah, ibadah terus kepada Allah, maka iman kita terus akan naik. Tapi kita tidak bisa menjamin iman kita ini akan terus naik. Sesekali pasti akan turun. Nah, itu kita akui, ya enggak? Sekali-kali mungkin bisa jatuh kepada tergelincir maksiat. Ya. Nah, tergelincir tanda kita manusia biasa. Kembali tobat kepada Allah.